Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kurnia Jelita dari kelas 12 BBS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelemahan dan tantangan Indonesia. Kelemahan dan tantangan Indonesia membahas tentang negara besar dengan potensi sumber daya alam, keragaman budaya, dan posisi strategis. Namun di balik keunggulan tersebut, Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Dan latar belakang tersebut, Indonesia memiliki potensi besar melalui kekayaan alam, jumlah penduduk yang besar, dan keragaman budaya. Namun, berbagai kelemahan dan tantangan masih menghambat kemajuan bangsa, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum merata, ketimbangan ekonomi, serta masalah tata kelola dan korupsi. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan global, seperti persaingan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting untuk memahami kelemahan dan tantangan tersebut agar Indonesia dapat memperkuat pembangunan dan meningkatkan daya saing di masa depan. Dan tujuannya yaitu yang pertama ada mengidentifikasi tentang kelemahan utama yang masih dihadapi di Indonesia, kedua menganalisis berbagai tantangan yang muncul, ketiga memahami dampak dari kelemahan dan tantangan, keempat mendorong kesadaran akan pentingnya perbaikan di berbagai sektor, dan yang kelima merumuskan gagasan atau solusi yang dapat membantu Indonesia. Dampak kelemahan dan tantangan Indonesia ada 6. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terhambat. Kedua, ada pertimbangan sosial meningkat. Ketiga, ada pelayanan publik kurang efektif. Keempat, kesiapan menghadapi era digital lemah. Kelima, kerentanan terhadap bencana dan krisis lingkungan. Dan yang keenam ada stabilitas sosial dan politik terancam. Di sini tingkat pengangguran terjadi pada tahun 2024 tercatat sekitar 4,9%. Namun ekonomi tumbuh, tidak semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya secara merata. Kesimpulannya, dengan memahami kelemahan dan tantangan tersebut, Indonesia dapat merumuskan langkah strategis untuk memperkuat pembangunan di berbagai sektor, upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi, serta perbaikan tata kelola menjadi kunci agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing dan mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan. Untuk bersaing, Indonesia perlu perbaiki SDM. Guys, sejak merdeka 80 tahun lalu, Indonesia tuh masih harus menghadapi banyak tantangan mendasar. Bagi ahli ekonomi dari Universitas Brawijaya yaitu Nurul Badriah, meski sumber daya alam Indonesia ini sangat kaya dan melimpah, ternyata ekonomi rakyatnya belum merata dan gampang banget resesi guys. Nurul bilang, jika ada gangguan sedikit aja dari luar, udah gampang banget ekonominya jatuh dan resesi. Nurul bandingin Jepang dan Korea Selatan yang sekarang maju, padahal sama-sama hancur saat tahun 45 dulu. Nurul menyarankan agar nggak fokus ke masalah sumber daya alam aja guys. Justru yang harus diperbaiki kualitas SDM Indonesia. Apalagi jumlah penduduk berpendidikan tinggi masih di bawah 0,5%. Selisih jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.